Jadi hari ini kita belajar adalah kesepakatan kelas, kelas impian, dan kesepakatan kelas. Di mana kelas impian itu yang kalian inginkan. Contoh, kita harus kelas yang kelas yang terus apa lagi? Bagus. Kelas yang Bagus. Kemudian kelas. Nanti Bapak bagikan Tikimon, kertas yang berwarna kuning. Nanti kalian satu persatu menulis impian kalian tersendiri. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang Bapak bagikan tentang kertasnya warna kuning. Silakan dikeluarkan. Filmnya terus ya. Unang apa? Tulis. Di sini. Nah, terus sini ya. Oke, silakan. Oke, ada 6 orang lagi yang belum gerak tempe. Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Dua. Kelas yang rapi. Tiga. Bagus ya. Wah, kejauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 112 Oku, dan yang kami hormati Dewan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru serta staf operator yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan
kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam guna ataupun dalam rangka suatu acara yaitu diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Selawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat dialah kita bisa berada di sini. Semoga kita di sini nantinya mendapatkan syafaat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara dalam rangka diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 112 Oku, yang keempat pemaparan materi oleh Bapak Ican SPD IPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kita melangkah acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana yang akan dipandu oleh Ibu Maheriana SPD MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin diharapkan berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 112 Oku. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Bapak Ijaz selaku Unit 3 Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu, Sumatera Selatan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SDN 112, yang kami hormati staf operator SDN 112 Okti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka dimensi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang pertama, seluruh guru yang sempat hadir pada siang hari ini beserta dengan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya selaku kepala sekolah beserta Dewan Guru sangat mendukung serta selalu memotivasi apapun kegiatan dan program guru penggerak sekolah ini, dan kami selalu memberikan semangat serta untuk berinovasi, berkolaborasi bersama Dewan Guru, dan selalu menuntut siswa untuk kreatif, mandiri di dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik SDN 112 Oku. Demi kemajuan sekolah kita, guru penggerak bergerak, menggerakkan. Saya sangat bangga adanya guru penggerak di sekolah kita ini, serta kita seluruh guru-guru yang lain dapat termotivasi untuk mendaftarkan sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya. Demikianlah sambutan singkat dari saya selaku Kepala Sekolah SDN 112 Oku, dan kepada Bapak Ican untuk terus bersemangat dalam menjalani pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 ini. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, ada sekalian pada sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 112. Baiklah, kita lanjut acara yang keempat, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ican SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada Bapak kami persilakan. Ican SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akan memaparkan aksi nyata modul 134, yaitu diskriminasi, penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Latar belakang pendidikan adalah sebuah tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pendidikan harus membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah laku, cara hidupnya, dan pertumbuhan. Dalam proses menuntut anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pawang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif, dibutuhkan untuk bentuk karakter pada Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan kebiasaan dan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi interaktif dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta berakhlak mulia. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita dalam perjalanan
sekarang ini ada produk alam dan produk jabatan, di mana anak tersebut kita harus tuntut. Kalau produk alam itu berasal dari lingkungan rumah anak didik kita sekalian. Kalau produk jabatan, kita harus menuntut siswa itu untuk lebih maju lagi, lebih bertahan lagi, lebih berbudaya lagi, lebih berbeda lagi. Kita harus mengajarkan anak itu, kita harus mengajar sambil bermain. Artinya dapat sambil bermain, karena anak itu harus di sekolah yang berjalan berbeda yang menyenangkan supaya anak tersebut bisa merasa aman berada di sekolah. Konsep utama budaya positif yang satu perubahan paradigma. Artinya kita mengajar siswa itu harus ada perubahan dalam pembelajaran. Contoh, selama ini kita tidak memakai media, untuk akan datang kita harus memakai media. Biar anak didik itu merasa senang, merasa gembira, merasa tertantang dalam untuk belajar, supaya dia ada niat untuk belajar tersebut. Yang kedua yaitu disiplin positif. Anak itu harus disiplin, kita atur sedemikian mungkin ketika waktu anak tersebut kita budayakan disiplin. Kenapa? Dari didik sekarang anak itu belajar dari didik. Kalau dia anak tersebut sudah disiplin dari kecil sampai tua, dia akan disiplin. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, salah satu contoh siswa itu, kita sebagai manusia itu butuh hidup, butuh berkolaborasi, butuh kebahagiaan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Karena ada didik itu butuh motivasi dari kita dalam guru, butuh semangat untuk melakukan demi generasi bangsa. 5, posisi kontrol institusi. Artinya kita jangan semerta-merta menyalahkan siswa, juga jangan kita semerta-merta menggunakan akal membenarkan siswa. Kan kita cari solusi. Kalau ada salah kita padahal tidak ada salah benar, tapi bagaimana kedepannya kita mencari solusi untuk yang lebih baik dengan kemajuan anak tersebut. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibuat. Artinya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan masuk tepat waktu, berdoa sebelum belajar. Kalau keluar anak itu minta izin atau akan tanya. Kalau sebelum pulang itu harus berdoa dan membuat, biasakan kita membuat supaya kita akan itu partisipasi dalam belajar tersebut. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Seharusnya kita membuat ada percakapan dengan siswa tersebut. Kalau dia terlambat kita panggil, alasannya apa, kendalanya apa, kita harus selesaikan secara bersama-sama siswa dengan guru. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan wali kelasnya, baru kepala sekolah berbicara. Baik. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Artinya, siswa itu harus berkolaborasi dengan guru, dengan rekannya, dengan sesama peserta didik. Yang selanjutnya disiplin. Nah, ini kan sudah disebutkan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu sangat baik, sangat bagus, bukan dikatakan ketidaknyamanan, tapi karena selama ini kita merasa disiplin itu merasa tertekan dan merasa ketidaknyamanan. Padahal kalau disiplin itu ditanamkan dalam diri kita, apalagi dengan anak itu akan merasa betah di dalam kelas,
seolah-olah ya bukan setelah di sekolah ini ada rumah kedua bagi siswa tersebut. Yang selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sorotan maupun hukuman. Artinya bermacam cara kita melakukan disiplin itu, bukan dihukum, bukan kita dapat sorotan. Contoh, karena siswa mau yang besar, gurunya disebut ngumpul misalnya persatu lah, ngumpul misalnya bisa satu tangan dan lain sebagainya. Kita sebagai guru, kita tidak bisa disogok, bukan ancaman. Kita tidak pernah mengancam siswa, tapi itu bukan ancaman, tapi kita bagaimana dia bisa disiplin membudayakan disiplin tersebut yang timbul dalam diri anak tersebut. Yang selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsikik. Artinya motivasi dari dalam. Walaupun kita menyuruh anak-anak harus rajin belajar, harus disiplin, datang tepat waktu, itu adalah yang termudah dari diri sendiri. Kita tidak memaksakan seperti itu. Artinya ada kesadaran dari anak tersebut. Tapi kita sebagai guru jangan was-was untuk memberikan teguran, memberikan tindakan yang intinya selalu memberikan motivasi tersebut. Dan kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Artinya siswa di sekolah itu butuh perlindungan di sini. Artinya butuh perlindungan, butuh tempat tinggal yang nyaman. Kalau dia belajar, dia butuh tempat tinggal yang nyaman. Bagaimana di dalam kelas itu siswa itu merasa aman? Kita buat sedini mungkin kelas itu, biar kelas itu menjadi impian bagi siswa tersebut. Biar dia merasa betah, kita pun sebagai guru juga merasa betah. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan dihubungkan dengan konteks sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Siswa itu butuh kasih sayang kita sebagai tenaga pendidik di sekolah, bukan kita berkata, bukan seperti kita marah-marah, bukan. Kalau kita marah-marah terhadap siswa itu bukan solusi yang baik, malah menjadi menakutkan bagi siswa. Dan siswa ini belajar, tahu-tahu kita marah-marah, akhirnya siswa itu menjadi ketakutan ketemu dengan guru. Selanjutnya kita siswa itu kita tuju, kita rayu sambil belajar, sambil bermain, tapi sudah masuk ke konteks dan belajar tersebut. Kalau kita seperti itu selama ini, bagaimana untuk yang akan datang kita ubah cara kita mengajar tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Keinginan untuk anggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini melindungi self-expression dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Artinya pengaruh-pengaruh yang buruk terhadap siswa juga terhadap kita sebagai pendidik harus kita tinggalkan. Jangan merasa takut, jangan merasa bosan mendidik siswa itu yang lebih maju, karena sesuai dengan kemajuan zaman kita tuntun siswa itu untuk menjadi yang lebih baik lagi, belajar yang membedakan pagi dan belajar menakutkan bagi siswa. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan tinggal menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terkenal orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Artinya, siswa itu punya minat, punya bakat,
Bagaimana kalau misalnya di bidang misalnya kita matematika, kita salurkan, kita tuntun dia itu dia bidang matematika. Atau kalau tidak sains, IT, kita tuntun dia dalam bidang IT. Silakan dia siswa itu membawa HP, boleh, silakan. Kenapa? Dia ingin mencoba hal-hal yang baru, tapi hal itu yang menyenangkan, bukan hal yang menakutkan bagi siswa. Bergerak, siswa itu bebas bergerak. Jangan kita batasi siswa itu. Kalau kita batasi, pemikiran siswa itu akan merasa kosong, akan merasa terhambat. Seperti itu. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Contoh, kita boleh menggunakan supaya siswa senang dan kreatif. Kita boleh menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekeliling kita. Contoh kampus, dia bisa membuat mobil-mobilan, bisa membuat rumah-rumahan, bisa membuat kembang. Itu kesenangan bagi siswa, boleh siapa saja. Menurut kita yang baik dan benar menurut kita untuk kemajuan anak didik tersebut, supaya dia merasa senang dan menikmati dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang dapat pendidiknya dari situ, dia akan melakukan hal-hal yang bersifat inovatif. Di situ juga ada pendidiknya, di situ ada kolaborasinya bersama teman. Ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tujuan tertentu. Karena apa kita manusia ini kadang-kadang kita tidak sadar, marah-marah dan memberi kata-kata yang kurang wajar, memberi kata-kata yang tidak pantas kepada siswa. Itu hal-hal kadang di luar kesadaran. Tapi kalau kita mengajar dengan penuh kesadaran ini, kita tidak mungkin akan melontarkan kata-kata tersebut kepada anak didik kita. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalamnya. Jangan kita menghukum oleh dia merasa terhakut, hukumlah. Setidak-tidak hukuman itu merasa dia merasa senang. Kita boleh kabarkan diri, siswa yang depan dia mandiri. Itu hukuman yang kita, itu menyenangkan dan tidak menakutkan bagi siswa. Tapi kalau hukum terlalu bagi siswa, kita suruh dia ke depan berdiri 1 jam pelajaran, itu sangat menakutkan. Lebih baik kita bermain atau dia bermain dengan nyanyian menggunakan dengan iya seperti itu. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat intrinsik dari dalam. Boleh kita berikan penghargaan kepada siswa. Contoh kalau anak kelas 1, kalau yang bisa membaca, pintar membaca, berani maju ke depan, kita beri penghargaan. Contoh kita berikan permen, boleh penghargaan seperti ini. Membuat dia semangat, ada dorongan anak tersebut untuk belajar. Terbuka hatinya, oh bisa saya belajar lagi, karena saya dapat permen dari Pak waktu belajar tadi. Dia ada dorongan. Dengan ada dorongan dari kita seorang guru, insya Allah siswa itu akan termotivasi untuk belajar dengan tersebut. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam eksternal, memiliki disiplin yang positif. Bagaimana kita membuat siswa itu tadinya
dia malas membuat PR, malas belajar. Bagaimana kita memotivasi dia supaya dia tidak merasa malas lagi, tapi bukan di bawah tekanan. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dia gagal? Pertama itu hukuman. Hukuman pertama itu menyakitkan bagi siswa. Nah, hukuman yang menyakitkan bagi siswa ini jangan sekali-sekali membuat siswa itu takut. Artinya kita lupa selama ini kita berikan hukuman atau berbagi atau bernyanyi membuat dia akan merasa senang. Jangan membuat siswa itu sekali-sekali dia merasa takut dengan hukuman tersebut. Yang kedua, tidak nyaman. Karena hukuman itu pasti merasa takut siswa itu, tidak nyaman, merasa gelisah dalam dunia. Kalau dia sudah merasa gelisah, tentunya kalau kita menyampaikan metode belajar, siswa itu tidak akan belajar. Seperti itu. Yang ketiga, merasa takut, pasti takut kalau ada hukuman. Dia akan tertekan. Dalam satu hukuman tersebut. Nah, bagaimana kalau kita jangan sesuatu merasa takut dalam satu belajar, jangan ada tekanan, biar dia merasa nyaman dan tenang supaya kita mendapatkan dan tujuan belajar itu tercapai dengan baik. Yang keempat, memaksa. Hukuman itu sangat memaksa siswa, merasa ketakutan, jadi siswa itu malas untuk belajar. Kenapa? Karena dia takut. Jadi kita paksa dia untuk mengerjakan PR 1 jam harus selesai. Tapi kita sebenarnya harus lihat kemampuan siswa tersebut di mana kemampuannya. Makanya kalau mendengar itu kita kerja kelompok itu siswa yang berprestasi, siswa yang baik, siswa yang IQ-nya kuat, itu hasil dari tes soalnya. Jangan salahkan. Kalau kita mengatakan kelompok A kemampuan yang lebih bagus, kelompok B kemampuannya sedang, kelompok C pengakuannya yang rendah, tidak mungkin kelompok yang C tadi akan mampu kepada yang kelompok A. Seperti itu. Yang selanjutnya, menyembunyikan kesalahan. Jangan pernah menghukum siswa karena kesalahan hanya sepele. Itu artinya kita seorang guru gagal dalam mendidik siswa tersebut. Yang keenam, akan menjadi rendah diri kalau kita hukum siswa, kita omongin, katakan di depan anak tersebut, dia akan merasa tertekan, dia akan merasa malu, dia akan di situ adalah minder, merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri dalam suatu belajar. Yang seperti itu ituadalah hukuman yang salah. Dan kita cari solusi bagaimana hukuman yang baik dan benar itu. Yang seperti itu adalah hukuman yang salah. Dan kita cari solusi bagaimana hukuman yang baik dan benar itu. Yang baik adalah kita untuk siswa itu dia membuat diri satu, dia menyenangkan, menjadi kebahagiaan dalam dia belajar tersebut. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu termasuk identitas gagal, tidak efektif. Anak akan menjadi malas. Selama ini kita ya siswa yang bisa kita tuju penghargaan, padahal itu tidak baik. Dia kata sesuatu kalau tadi penghargaan, dia akan merasa bangga, akan merasa menyenangkan teman yang lain. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan, merasa takut, merusak hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Pasti merusak. Jangan sekali-sekali kita menggunakan seperti itu, apalagi di depan siswa-siswa yang lain. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan
penghargaan itu kita berikan penghargaan itu sangat tidak tepat, sangat tidak adil untuk peserta didik. Artinya hanya yang kita saja kita penghargaan, bagaimana yang kita ada. Selama ini tidak akan dapat penghargaan, makanya harus kita berikan motivasi dalam diri kita sendiri, motivasi yang dalam. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas siswa itu akan malas belajar. Banyak contoh yang saya alami. Begitu kita saling penghargaan, begitu kita puji, begitu dia dapat suatu penghargaan dari dewan guru yang lainnya, dia akan merasa malas. Sudah saya berikan suatu saat saya mendapat penghargaan, itu salah. Yang kelima, penghargaan menghukum. Mohon saya menjelaskan penghargaan hukum. Jangan sekali-sekali kita menghukum yang menakutkan, menyakitkan, merasa tidak nyaman. Itu adalah konsep disebut dengan integritas sangat gagal untuk kita sebagai tenaga pendidik. Konsep disebut dengan identitas sukses. Ini cara sukses tadi yang cara gagal. Sekarang kita menghukum siswa yang secara baik. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Kalau kita menghukum itu yang masuk akal, jangan di luar nalar. Kalau anak SD kita beri hukuman yang lebih berat, yang semestinya tidak harus dipikul oleh siswa SD tersebut, itu salah. Kira-kira kita menghukum yang masuk akal, yang menggembirakan, dibuat oleh guru dan murid bersama. Berarti ada kesepakatan konsekuensinya, kesepakatan bersama. Jangan kita menghukum siswa itu tidak punya dasar, tidak punya kesepakatan dalam kelas. Itu yang pertama. Yang terakhir, membantu guru menyatakan peraturan melalui peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kita mengharapkan kesepakatan konsekuensinya seperti apa. Kalau malas, konsekuensinya kesepakatan kita seperti apa, sesuaikan. Ya, seperti itu. Yang misalnya restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dibuat oleh murid atau anak, mengeluarkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, memiliki perangkat acuan berpikir, diskusi murid dan anak. Berarti kita berfokus mendidik itu acuan ke depan, bukan acuan ke belakang. Bagaimana kita mengharapkan siswa itu 5 tahun, 6 tahun akan ke depan, dia akan merasa senang, dengan kita sebagai tenaga pendidik di SD, pasti dia akan. Tapi kalau kita menghukumnya, memaksa dengan paksaan tadi, ketemu 10 tahun akan datang, kita tidak akan kembali ke keluarga. Yakin seperti itu. Ya? Kita dalam sesuatu, dalam memiliki sesuatu, kita punya acuan. Begitu juga kita dalam mengajar, seharusnya kita sampaikan tujuan belajar kita apa, baru masuk dengan materi. Karena kita selalu kan masuk kelas langsung tujuan belajar itu perlu kita sampaikan. Bagaimana kalau untuk kedepannya hal-hal seperti itu harus kita buat biar istri kita bisa maju. Setidak-tidaknya walaupun tidak maju mencapai 80%, setidak-tidaknya 70%. Lanjut. Konsep menjadi pendekatan restitusi sebagai cara untuk interaksi positif pada murid. Restitusi adalah proses peningkatan prinsip bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka yang berkarakter yang lebih baik. Artinya kita tidak boleh menyalahkan siswa semerta-merta sesuai yang salah. Juga kita tidak boleh membenarkan siswa. Di situ kalau siswa ada salah, ada benar, jangan kita cari si A salah, si B salah. Bagaimana itu kita panggil, kita cari solusi.
tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita cari solusinya, bagaimana siswa itu memperbaiki dirinya masing-masing. Kita sebagai guru juga harus kita perbaiki. Apakah siswa memang melakukan salah? Apakah kita sebagai tenaga pendidik yang salah? Jadi dengan siswa itu sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Begitu juga dengan kita sebagai tenaga pendidik. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jangan pernah kita berpikir merasa benar, tapi bagaimana kita itu menebus hal-hal kesalahan kita yang terdahulu. Seperti itu ya. Kalau sesuatu dipakas, bagaimana sesuatu menjadi rajin. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya, kalau ada hubungan siswa satu dengan siswa yang lain tidak harmonis, bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan dari siswa satu itu menjadi yang berteman yang lebih baik lagi, tanpa kita harus mendapatkan yang lebih nyaman, lebih berdepan. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan kepada siswa belajar seperti apa, materi seperti apa yang bisa diserap untuk diambil segi positif dari siswa. Yang selanjutnya adalah diskusi menuntut untuk menjaga kembali ke dalam diri. Berarti siswa itu harus menuntut siswa. Kita harus memahami karakter siswa tersebut. Kita harus pahami satu persatu karakter siswa itu dalam itu kita harus paham. Apa siswa kita yang sedang, EQ yang lemah, kita harus memahami. Jangan disamaratakan. Kadang-kadang disamaratakan, kadang-kadang kebanyakan ya. Bukan saya juga kadang-kadang seperti itu. Tapi bagaimana kita berubah? Jangan mensamaratakan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Kita melihat sesuatu punya dasar dan punya alasan. Kalau kita tidak punya alasan, kita sebagai guru itu gagal dalam mendidik. Marah-marah dengan siswa, tapi tidak ada alasan. Itu hal-hal yang fatal. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan anak. Karakter siswa itu kita pahami. Kenapa siswa ini tidak boleh? Kenapa siswa itu malas? Pasti ada kendala. Kita pahami siswa itu. Nah, kenapa tidak sekolah? Nah, kenapa tidak buat? Pasti mereka itu punya alasan tersendiri. Apa kendalanya tidak mau bayar? Kita cari solusinya. Mungkin karena orang tua, mungkin karena takut dengan kawannya, mungkin karena misalnya faktor ekonomi, karena mungkin ada orang tuanya ke kebun, banyak faktor hal itu. Kita tahu terus karakter siswa tersebut. Ketujuh, mengeluarkan dan fokus pada solusi. Artinya kita mencari solusi yang terbaik untuk siswa kita, juga untuk kita sebagai tenaga pendidik. Tidak boleh kita menyalahkan siswa si A malas, siswa si B pintar atau rajin, tapi kita sama-sama mencari solusi. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Lanjut. Perbedaan. Contoh pada siswa yang sendiri tidak mengerjakan PR. Hukuman. Satu, hormat bendera selama 10 menit. Dua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat tangan. Hal seperti ini tidak boleh kita lakukan lagi pada zaman sekarang ini. Apalagi kita sudah memakai kurikulum merdeka. Kalau hal seperti ini setahu saya itu zaman masih waktu zaman saya masih SD dulu.
kategori CSA, nah seperti itu, hukuman itu kasus yang tidak mengejar PR, kasus siswa negeri tidak mengejar PR. Tapi hal-hal ini untuk kedepannya jangan kita lakukan lagi kalau selama ini kita itu lakukan. Yang kedua, konsekuensi guru minta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat, salah. Kalau PR itu kerjakan di rumah, kalau di sekolah PR itu pekerjaan sekolah. Karena kita tidak sadar siswa sedangkan dikerjakan waktu jam istirahat, padahal istirahat itu dimanfaatkan oleh siswa. Itu salah. Yang selanjutnya restitusi. Satu, guru menanyakan jaringan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Kita saling menghormati di situ. Siswa kita hormati, siswa juga harus menghormati kita sebagai guru. Kita bantu siswa, itu kita bantu siswa ini, siswa terbantu, dia menghormati kita, kita juga saling menghormati. Jangan kita seorang guru ingin dihormati, tapi kita tidak pernah menghormati siswa, itu hal-hal yang salah. Dan ada kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol ini yang pertama sebagai penghukum. Yang menghukum ini sudah dijelaskan, jangan sekali-sekali kita menghukum siswa yang tidak masuk akal. Hukumlah, kalau kita ini menghukum siswa, hukumlah bagaimana membuat siswa itu yang menyenangkan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pasti kita menghukum siswa suatu saat mungkin belum jauh kita akan merasa bersalah. Kenapa? Nanti tindakan kita itu salah. Kita akan merasa bersalah, merasa kepada siswa, ke siswa begitu juga merasa kepada diri kita sendiri. Tiga, sebagai teman. Siswa itu adalah teman kita. Kalau kelas itu adalah siswa atau peserta didik kita, tapi di luar kelas siswa itu adalah teman, kerabat kita, tempat kita curhat, anak kita, dan sebagainya. Jangan ada berpisah. Karena di siswa kita tidak mau dekat dengan siswa. Yang ketiga, pemantau. Kita seorang guru memantau siswa. Artinya pemantau di sini contoh. Kalau siswa kita menyuruh siswa bersinar, kita pantau, jangan kita biarkan. Seperti yang kita pantau, kita pantau walaupun bukan jarak dekat, kita pantau dari jauh, tapi kita pantau apakah dia betul-betul bersinar atau tidak. Yang kelima, manajer. Kita adalah manajer. Kalau dalam sekolah itu ada kelas sekolah, kalau dalam kelas itu adalah kelas kelas. Kelas juga termasuk manajer. Memberikan semangat, memberikan solusi, memberikan arahan kepada siswa tersebut. Berarti ada 5 posisi kontrol yang harus kita jalankan untuk kedepannya membuat yang lebih nyaman. Di antara 5 tersebut yang bagus kita terapkan itu adalah posisi yang kelima, manajer. Balik. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, menghukum pantau aturan sekolah. Sekarang berdiri di depan bahasa boleh. Yang siswa yang tidak berpakaian seragam kita pisahkan. Itu hukuman yang baik. Jangan masuk bahasa yang rapi. Boleh. Yang selanjutnya membuat rasa bersalah. Ini rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang kamu tetap masih melanggar aturanmu, kecewa sama kamu.
Jangan sekali-sekali kita melontarkan kata-kata kecewa terhadap siswa. Itu akan menghukum, membuat dia tidak semangat bersiswa. Kita lontarkan kata-kata yang memacu, kata-kata yang merasa berusaha. Nak senang, saya senang. Kita berkata saya senang dengan anak yang tidak berpakaian seragam. Padahal kita sama, tapi kita berkata kata tersebut. Artinya kalau dalam kalimat tersebut, tapi kata yang kalimat aktif, bagaimana kita menjadikan pasif seperti itu. Sebagaimana ayolah yang terkena, ya sudah, karena ini tidak apa-apa, jangan diulang lagi. Boleh kita kata-kata seperti itu, silakan. Kadang-kadang kata-kata seperti ini, kadang-kadang kita spontan, bukan harapan kita, tapi karena kespontanan. Bagaimana kata-kata yang menyakitkan bagi siswa untuk kedepannya, saya berharap supaya tidak ada kata-kata yang menyakitkan bagi siswa tersebut. Memantau, jadi memantau peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau korupsinya apa, punya sanksi yang istilahnya itu yang membangun. Yang selanjutnya, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Panggil siswanya. Nah, kenapa dipanggil? Kamu tahu? Tidak. Nah, terusnya. Tadi, kenapa kalian bapak panggil ke kantor? Karena kalian tidak pergi kelas dan juga tidak berpakaian seragam. Kita panggil jangan di depan siswa. Kalau siswa itu punya kesalahan, kita panggil, tapi jangan di depan siswa. Jangan sekali-sekali kita panggil mempanggilkan siswa di depan siswa yang lain. Seperti itu. Keyakinan kelas ini harus kita buat seharusnya. Keyakinan kelas atau kesepakatan. Siswa itu punya kelas impian, siswa kelasnya yang bersih, kelasnya yang nyaman. Itu impian siswa supaya pembelajaran kita itu bisa tercapai. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu membuat siswa itu termotivasi. Kalau punya keyakinan, siswa itu kalau sudah keyakinan dia tidak akan pernah datang terlambat lagi. Kalau dia terlambat, nanti dapat teguran. Yang pertanyaannya, satu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan guru dengan siswa. Kalau peraturan itu yang kita buat itu, peraturan itu harus ada undang-undangnya. Kita buat peraturan itu berdasarkan undang-undang nomor 25, maka ada aturan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, wali kelas dengan siswa, makanya bukan dikatakan peraturan. Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Karena kalau kita punya keyakinan budaya positif itu bisa kita tanamkan, tidak usah jauh-jauh. Sampah, kalau kita itu termasuk budaya, biasakan kelas itu menjadi bersih, biasakan setiap hari buang sampah pada tempatnya. Memang sudah terbiasa. Bagaimana kebiasaan ini kita biasakan lagi, ya? Karena dia terbiasa lagi. Artinya saudara seperti kodrat alam. Di rumah dia belum terbiasa. Bagaimana dia akan ke sekolah termasuk kita sebagai menuntut masuk dengan kodrat zaman. Kita sesuaikan. Mungkin di rumah dia semaunya, tapi kalau sekolah kita tanamkan hal-hal tersebut.
kepada peserta didik kita. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau bermotor? Kenapa? Peraturan atau keyakinan atau keselamatan sebab kalau kita menggunakan helm? Keyakinan, keselamatan, atau peraturan di situ? Bukan peraturan, tapi di sini adalah keselamatan. Menggunakan helm itu bukan peraturan, bukan keyakinan, tapi keselamatan. Sama kita bersiswa harus lebih prepare untuk apa? Supaya lebih rajin, biar yang lebih bagus. Bukan peraturan di situ yang dikatakan, tapi disiplin di situ. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Aturan atau kebersihan di situ. Di sini adalah tentang kesehatan. Pertama kita menggunakan masker itu kita menghindari kesehatan kita dari debu. Mencuci tangan supaya kita begitu kita mau makan, kita ajarkan sesuatu untuk mencuci tangan lebih terdahulu. Berarti itu bukan aturan, tapi adalah kesehatan. Ini kegiatan tentang keyakinan di kelas. Seperti yang tertera di gambar tersebut, mendiskusikan nilai kebajikan yang akan dijadikan kesepakatan. Kita ada nilai kebajikan kesepakatan dengan siswa. Kita kompromi dengan siswa tersebut di situ. Itu ada gambar kegiatan. Yang kedua, setiap siswa memberikan pendapat dan usulan tentang kesepakatan yang mereka inginkan. Seperti apa keinginan siswa itu dalam kelas? Kita ambil kesepakatan tersebut, kita gunakan signal atau kertas yang berwarna-warni. Siswa menulis apa keinginan siswa tersebut, maunya apa siswa. Jangan kita sebagai guru menentukan, tapi siswa yang menentukan. Kita sebagai guru itu hanya memberikan arahan dan bimbingan. Kesepakatan tiga, menyepakati keyakinan, mendesain dan menempel di ruang kelas. Setelah dia mendapat kertas cetak atau kertas yang berwarna-warni, dia benar-benar ke depan untuk menempelkan satu persatu. Dia merasa senang, dia sesuatu merasa gembira, tidak ada luka seperti itu. Kalau selama itu kita lakukan mulai untuk kita lakukan secara bersama-sama. Ya, nanti ini kesepakatan kelas. Seharusnya kalau kesepakatan di kelas dari kalau 25 orang siswa itu berarti ada 25 tulisan. Jadi yang mana yang harus disepakati? 12 atau 10 yang kita ambil yang terbaik. Baru kita tempelkan di atas karton dan tempelkan yang berdiri biar siswa tahu seperti ini. Kalau saya itu sudah saya lakukan hal-hal ini dari sudah 3 tahun yang lalu. Dan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi 1, menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kita cari solusinya. Kesalahan yang besar
dikecilkan, tapi di situ kesalahan yang kecil dihapuskan. Di situ kita cari solusi bagaimana cara mencari permasalahan itu, memberikan solusi permasalahan itu yang lebih baik tadi. Kita cari solusinya. Jangan permasalahan, jangan kalian siapa yang bertindak dulu, siapa yang akan, jangan seperti itu. Kalau yang seperti itu akan merusak diri siswa itu sendiri, juga merusak penghargaan atau harga diri kita seorang guru di depan siswa. Lalu yang kedua, tindakan yang salah, bukan tindakan yang benar. Padahal kalau bisa melakukan yang lebih buruk dan ini ya, kalau pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti siswa itu punya alasan. Kenapa tidak membuat PR? Mengapa tidak pikir? Kenapa tidak masuk kelas? Kita siswa itu punya alasan. Bermacam alasan. Mungkin karena takut terhadap guru, karena dapat hukuman yang tidak masuk akal, yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan bagi siswa, itu dia akan merasa lebih takut dan lebih tertekan di situ. Jadi dia pastikan alasannya itu melakukan hal yang baik. Alasan itu, dan itu jangan pernah kita salahkan. Yang ketiga, menanamkan keyakinan. Apakah nilai umum yang telah disepakati, apakah nilai tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanya, nah, kalau kamu malas, tidak rajin, dan lain sebagainya, suatu saat kalian mau jadi apa? Karena kalau itu kita berharapkan pada siswa itu, siswa akan memahami hal tersebut. Kita tidak pernah tahu anak itu 20 atau 30 tahun yang akan datang, kita tidak pernah tahu. Kenapa? Siswa punya cita-cita, punya keinginan, tapi seiringnya waktu cita-cita tidak sesuai dengan harapan. Lanjut, penanaman budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas seperti ini, membuat keyakinan kelas, melakukan 3 resolusi, tadi sudah dijelaskan. Kita mencari permasalahan, bukan cari salah dan benar kepada siswa. Berbaris dan melakukan game, bermain game, bisa. Yang selanjutnya soal bukan sholat Tuhan, sebab sholat bersama, sholat bersama, Jumat bersih. Kita biasakan seperti itu. Tapi di sekolah kita hal-hal seperti itu sudah terbiasa. Mudah-mudahan untuk ke depan tetap kita biasakan kebudayaan tersebut. Dalam rangka penggunaan disiplin positif, ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memprediksi pada hasil kontrolnya saat ini bagaimana berjalan sebagai posisi amor atau manajer yang menuntut murid untuk menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Caranya kita sebagai guru menuntut siswa, memberikan arahan sebagai contoh, baru siswa bisa. Kita sebagai guru itu mencontohkan, siswa itu hanya meniru, makanya dikatakan kita harus menuntun siswa tersebut. Terima kasih. Itu paparan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak SPD IPD. Lalu kita melakukan acara yang terakhir, yaitu doa.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, guna mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari kita sama-sama mengatakan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan rabbina Muhammadin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li rasulih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur dan panjatkan hadirat-Mu ya Allah. Pada siang hari ini kami telah dapat melaksanakan kami telah dapat melaksanakan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Untuk itu, ya Allah, limpahkan rahmat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak Ucan Sekene Inde agar mereka dapat melaksanakan program guru penggerak sekarang dan akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan ini sebagai amal baik bagi kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawakkatan fil mulk wa rahmatan wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma inna ilayka as-salatu wal maut wa najatan minan nar wa taqwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selesai sudah acara kita pada hari ini. Maka dengan ini mari kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.